Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara atau membahas pertandingan yang akan dimainkan tim nasional senior Indonesia. Memang masih lama, pada awal 2024, itu bermain di Januari dan Februari. Namun sejak sekarang, ya, bagi Jepang, bagi Irak yang berada satu grup dengan Indonesia di grup D Piala Asia yang berlangsung di Qatar, nantinya sudah merasa bahwa ini bukan persoalan 2024 di mana akan bertanding di sana pada awal tahun, tapi mereka ingin secepat mungkin mendapatkan data dari calon lawan-lawan yang akan mereka hadapi. Mereka menganggap bahwa Indonesia adalah salah satu tim yang perlu untuk diwaspadai, terutama Jepang lewat pelatih mereka Hajime Moriyasu ketika dalam undian sudah terjadi. Ya, dan dia tahu bahwa tim asuhannya berada di grup D. Ya, di sana juga ada Vietnam, salah satu wakil dari Asia Tenggara, dan dia tidak menganggap enteng walaupun tim asuhannya difavoritkan, ya, dijagokan. Kan Jepang kita tahu bersama sejak mereka ikut di Piala Dunia itu mereka tidak pernah absen, ya, sejauh ini menjadi salah satu langganan dari Asia yang selalu lolos. Dan kita tahu juga bagaimana pada 2022 ketika Piala Dunia berlangsung di Qatar, Jepang membuat sensasi besar, kejutan di fase grup dengan mengalahkan juara dunia 4 kali Jerman dan juga salah satu tim kuat, tim Matador Spanyol. Mereka pukul dengan masing-masing 2-1 setelah lebih dulu mereka tertinggal, tapi mereka bisa membalikan keadaan untuk bisa memenangkan laga. Dan di sanalah Jepang itu banyak disorot dunia, banyak mencuri perhatian. Nah, di Piala Asia nantinya mereka sudah mulai bersiap sejak sekarang. Ini bagus sekali. Saya pikir ini juga perlu dicontohi oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih tim nasional kita. Ya, bersama dengan tim kepelatihan sudah mulai dari sekarang bergerak, ya, untuk bisa mencari, melihat, ya, kekuatan, ya, meraba kekuatan, kelebihan, kelemahan dari calon-calon lawan baik Jepang, Irak, dan juga dengan Vietnam. Nah, kalau sekarang kan Jepang sudah bergerak lebih awal. Irak juga pasti sudah bergerak lebih awal untuk melihat video-video yang dimainkan oleh tim Indonesia, terutama kemarin di FIFA Matchday melawan Palestina pada 14 Juni di GBT Gelora Bung Tomo sana di Surabaya, dan kita bermain imbang 0-0, kemudian menghadapi juara dunia Argentina dalam pertandingan 19 Juni yang lalu, di mana kita memang kalah dengan 0-2, tapi Indonesia tidak bisa dijadikan lumbung gol bagi Argentina terlepas tanpa Lionel Messi. Dan tampil bagus Indonesia. Ada beberapa peluang juga yang nyaris membuahkan gol. Untung saja ada Martinez di bawah Mister yang masih menggagalkan satu tembakan dari Iva Jenner, satu tandukan dari Elkan Bagot. Dan Jepang juga menyaksikan pertandingan laga Indonesia-Argentina, termasuk Irak dan Vietnam yang melihat ini. Dan pasti mereka sudah berhati-hati sekali. Dan itu tercermin dari Moriyasu yang sudah mengatakan kepada media setempat bahwa mereka tidak akan meremehkan siapapun, termasuk Indonesia yang mereka perhitungkan. Kalau melihat lawan melawan Argentina, ini tim yang berbahaya. Apalagi kalau Indonesia sudah menambah 4-5 pemain, ya, yang dinaturalisasikan, yaitu grade A seperti yang diinginkan oleh Erick Thohir, ya, bersama juga dengan STY untuk bisa menambah kekuatan di Piala Asia. Ini yang diantisipasi oleh tim Samurai Biru Jepang yang menempati peringkat 20 dunia saat ini, ya. Ini tim yang luar biasa yang berada di grup, dan wajar kalau mereka difavoritkan, diunggulkan di grup D. Tapi kalau dari jadwal yang ada, kita itu akan bertemu dengan Jepang itu di terakhir. Jadi menguntungkan saya pikir dari segi jadwal. Kita akan memulai laga pertama itu melawan Irak, ya, di grup pada tanggal 15 Januari 2024, di mana bersamaan juga kita akan main kedua pertama di grup D itu adalah Jepang melawan Vietnam. Jadi Vietnam sudah langsung ketemu tim kuat Jepang, dan saya pikir sulit bagi Vietnam untuk bisa menang. Jepang akan memenangkan laga ini. Kemudian Indonesia ketemu dengan Irak. Kalau kita bisa menang melawan Irak, kuncinya di sini, kita bisa lolos. Karena kan dari grup itu akan diambil juara-juara grup, kemudian akan dilihat juga dengan 4 tim yang memiliki terbaik lah, nilai terbaik, ya, untuk bisa lolos. Nanti akan kita lihat kalau runner up
dan juara grup itu sudah diambil lolos, berarti ada 12 ditambah dengan 4, 16 yang akan berlaga di babak perempat final. Nah itu 4 tim terbaik, ya, tim terbaik, peringkat terbaik di grup yang akan dilihat. Nah kita bisa menjadi salah satu tim terbaik yang lolos dari grup D kalau kita bisa mengalahkan Irak. Ya, karena pertandingan terakhir kita kan dengan Jepang yang saya bilang. Pertandingan kedua itu akan dimainkan pada tanggal antara 19 atau 21 itu dengan Vietnam. Ya, jadi enak buat kita kalau kita menang melawan Irak, menang melawan Vietnam udah pasti lolos dong. Paling tidak runner up grup di bawah Jepang ya. Andai ke atas ini Jepang bisa menjadi juara grup di sana, karena setelah kita melawan Vietnam, Jepang melawan Irak, barulah kita menghadapi Jepang di pertandingan terakhir fase grup D, dan Irak jumpa dengan Vietnam. Jadi kalau dihitung-hitung kita draw misalnya dengan, nggak usah menang, draw dengan Irak, kemudian kita bisa menang melawan Vietnam, udah 4 poin. Ya, kita bertarung bertarung keras dengan Jepang. Ya, kalau kita pun kalah cuma 1-0, 2-1 ini sudah bagus, apalagi kalau kita bisa menahan imbang Jepang. Ini sensasi yang luar biasa dan pasti kita lolos. Kalau kita bisa tidak terkalahkan di grup D. Kalaupun kita kalah di grup D dengan nilai 4, masih memungkinkan untuk kita lolos, berhitung tentunya dengan grup-grup lain. Karena ada 4 tim terbaik yang nantinya akan dipilih ya untuk bisa mendampingi juara grup dan runner up grup di masing-masing grup yang akan nantinya lolos. Yaitu ada 6 grup yang ada, dan kita diprediksi memang menjadi kuda hitam baik oleh Jepang maupun Irak. Jepang punya pemain-pemain yang kuat ya. Mereka kalau saya bisa katakan di sini ada Kaoru Mitoma yang bermain di Brighton, ini masih 26 tahun, 17 caps dan 7 gol. Belum lagi mereka punya Daichi Kamada yang bermain di Frankfurt yang sedang diincar oleh Milan, ini masih 26 tahun juga, 29 caps dan 6 gol. Ini gelandang-gelandang terbaik yang ada di tim Jepang. Ya. Kemudian dari Sudoan, pemain yang berusia 25 tahun yang bermain di Freiburg di Bundesliga Jerman. Nah, sama dengan Daichi Kamada yang bermain di Frankfurt juga di Bundesliga Jerman. Mereka punya Hidemasa Morita ya, yang bermain di Sporting Lisbon. Kemudian Hayao Kawabe yang bermain di Wolves. Ya. Ada lagi Reo Hatate yang bermain di Celtic, di Glasgow Celtic di Scotland ya. Jadi Takuma Asano yang pemain depan mereka yang bagus juga bermain di Bochum di Jerman. Daisen Maeda bermain di Celtic, dan mereka masih punya satu pemain lagi gelandang serang yang sangat bagus, Takefusa Kubo, masih 22 tahun yang saat ini bermain di La Liga bersama dengan Real Sociedad. Jadi kita bisa bayangin tuh nama-nama pemain Jepang yang semua bermain di luar di liga-liga top. Ini belum saya sebut lagi dengan Takehiro Tomiyasu, salah satu back terbaik yang ada di Arsenal, bermain di kompetisi IPL, dan pasti dia akan dibawa oleh Hajime Moriyasu yang menjadi pelatih kepala di tim Jepang. Ya, ada Takumi Minamino juga yang mantan pemain Liverpool yang saat ini bermain di Monaco, dan dia bermain di lini serang Jepang. Nah, inilah nama-nama yang saya pikir sangat menakutkan bagi Jepang, dan saya rasa wajar ya, pantas mereka diunggulkan di grup D. Tapi bagi Moriyasu, juga bagi kapten mereka Wataru Endo yang sudah memiliki 50 caps yang bermain di Bundesliga Jerman bersama dengan Stuttgart, Endo juga mewanti-wanti rekan-rekannya untuk tetap waspada, ya, waspadai Indonesia, ya, dan dianggap Vietnam juga sebagai 2 tim dari Asia Tenggara ini yang bisa membuat kejutan. Tapi setelah mereka melihat pertandingan melawan Argentina, pasti ada rasa ya ketar-ketir juga. Indonesia bisa bermain seperti itu, pertahanan yang solid, ya, terorganize dengan baik, dari yang dipimpin oleh Elkan Bagot, Rizky, dan juga dengan Jordi dibantu Asnawi yang baik sekali. Kemudian Sain Patinama yang bergantian dengan Pratama Arhan, kan ini bagus. Juga ada gelandang bertahan Mark Locke yang enak untuk dilihat. Mereka bermain yang menyulitkan pemain-pemain Argentina yang baru bisa membuat gol di menit ke-38 lewat Leandro Paredes. Jadi pasti sudah dicatat oleh Moriyasu dan tim kepelatihan siapa pemain-pemain Indonesia yang punya kelebihan yang bisa harus mereka awasi di sini. Kan masih ada waktu lagi panjang ke depan untuk bisa melihat pergerakan perkembangan tim nasional Indonesia. Ya, demikian juga dengan Irak. Ya, kalau Irak juga pelatih Rade Senaishal ini, dan mereka punya Kapten Yonis Mahmud yang sudah tua sekali, udah 40, tapi masih diragukan apakah dia akan dibawa atau tidak. Ini luar biasa nih Yonis Mahmud. Rata-rata pemain Irak memang sudah di atas 35 tahun, tua-tua tapi tetap punya pengalaman yang luar biasa, dan mereka juga
mewanti-wanti lewat Rahdi, ya, Sinaizal ini pelatih mereka, bahwa Indonesia bisa saja mengalahkan mereka. Ya, itulah bagi Irak, bahwa mereka harus ini diwaspadai keberadaan tim Indonesia, karena mereka menyaksikan juga pertarungan melawan Argentina dan termasuk melawan Palestina. Ya, setidaknya mereka punya pemain-pemain yang sangat berpengalaman kalau bermain dengan kita. Ya, saya sebut Ahmed Yassin, ya, bermain di gelandang masih ya dia 32 tahun ya. Itu saya bilang mereka memang sudah di atas rata-rata 30 tahun. Di atas 30 tahun ya, seperti Human Tarik juga. Ada Saad Abdul Amir 31 tahun. Kemudian di depan ada Justin Meram 34 tahun. Ala Abdul Yahrah 35 tahun. Kemudian ada Marwan Hussein 32 tahun. Inilah nama-nama pemain-pemain Irak yang juga perlu diperhatikan oleh pasukan STY. Ada Marwa Mouri sebenarnya, pemain asal Irak yang bermain di Bali United. Dia belum punya cap sejauh ini bersama dengan Irak, dan bisa saja dia dipanggil untuk memperkuat Irak di Piala Asia dan akan ketemu dengan pemain-pemain Indonesia yang pernah dihadapi di Liga 1. Jadi ini yang menarik. Nah, kita akan tunggu, dan tentunya bagi STY bersiap untuk bisa melihat ya, kekuatan dari 3 calon lawan kita, karena mereka sudah mendahului ini, sudah mendata dengan cermat satu demi satu pemain Indonesia yang perlu mereka waspadai ya, setelah mereka menyaksikan melawan Argentina tentunya. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.